Akhirnya Syekhona Khalil tidak mau naik delman ini karena apa? Khawatir suul adab. Jangan-jangan kuda jenengan niki Pak salah satu keturunan kuda guru kulo. Kitab itu jangan dipinjamkan. Kitab ini kekasihku, kata Syekhona Khalil. Maka masa kamu pernah menemukan orang meminjamkan kekasihnya? Ki Abdul Fattah ini kalau Syekhona Khalil diberi tugas nyirami pohon salak. Nah, diceritakan Ki Abdul Fattah tetap menyirami kebun salak Syekhona Khalil meskipun tadi malam hujan, kebun salaknya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' mabadu. Hadirin muhtaramin kang kula hormati sedanten para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para santri, pengurus, simpatisan pondok pesantren Nurul Huda Cilongo nggih. Sajir sedanten para kiai, imam, mugi-mugi beliau panjenengan sedanten senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, lutfi wal afiyah. Amin Allahumma amin. Oke, imtisalan dan apa yang disuwun kali beliau sajir. Oke, mari pertama-tama kula kali panjenengan wujudkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diparingi rasa mahabbah, diparingi ta'alluq irtibat, ikatan yang sangat kuat, yang sangat erat pada para ulama, para aulia, pada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, alladzina min jumlatihim Syekhona Khalil ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Ki sosok ingkang sampun panjenengan ziarahi ki merupakan sosok yang sangat luar biasa, bisa dikatakan sebagai maha guru para ulama yang ada di Nusantara. Beliau Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani yang jika kita kaji sejarah hidup beliau, kita akan menemukan bahwa Syekhona Khalil ini adalah sosok yang sangat fanatik sekali kepada ilmu. Semangatnya pada ilmu sangat luar biasa. Bahkan banyak dari kitab-kitab yang kami temukan karya dari Syekhona Khalil, baik yang berkaitan dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, yang mana ini merupakan dasar-dasar ilmu syariat. Ini bukan ilmu tasawuf, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu hadis, bukan ilmu dasar. Nahwu, sorof, fikih jenazah, ilmu dasar. Ini ditulis oleh beliau pada usia yang sudah tidak muda lagi. Ada yang ditulis usia beliau 50 tahun. Ada yang beliau tulis usia beliau sudah 60 tahun. Yang kami ketahui dari sejarah hidup beliau ini merupakan seorang yang sangat cinta sekali kepada ilmu. Itu satu. Walidzalik dalam satu sholawat yang dinisbatkan kepada beliau, itu beliau selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai bagian dari ahli ilmu dan mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dunia wal akhirah. Nanti insyaallah akan kula ijazahkan damel panjenengan sedanten niku. Yang pertama dari Syekhona Khalil Bangkalan kita bisa mengetahui sosok yang sangat cinta sekali kepada ilmu. Karena orang-orang seperti beliau ini tahu betul di dunia ini tidak ada nikmat yang lebih mulia, yang lebih besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya melebihi nikmatul ilmi. Maka jenengan kalau tahu betul betapa mahalnya, betapa berharganya nikmat ilmu, maka nggak ada istilahnya males, mager, nggak semangat. Nah itu, jangan kalau tahu betul kepada
harga nikmatul ilmi, maka seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, ku man talabal ali fabil bazli la yubali. Ya. Man talabal ali fabil bazli la yubali. Orang yang mencari suatu hal yang mahal, maka segala pengorbanannya seberat apapun tidak akan dia pedulikan. Karena dia tahu yang dia cari ini suatu yang sangat berharga. Ini satu, para hadirin. Yang nomor dua yang bisa kita lihat dari sosok Syekhona Khalil niki adalah sosok yang sangat beradab sekali kepada ilmu. Ini salah satunya, beliau niku termasuk salah satu ulama yang paling tidak suka kalau ada santrinya meminjamkan kitab. Itu ada satu syairan yang beliau tulis. Kata beliau, kitab ini di dunia ini seharusnya menjadi benda yang paling dicintai seorang santri. Maka sebagaimana jenengan berberat hati untuk meminjamkan HP panjenengan, ya kalau dipinjam HP-nya sama orang, berat hati atau tidak? Kitab pun juga seperti itu, kata beliau. Ya, kitab ini kekasihku, kata Syekhona Khalil. Maka masa kamu pernah menemukan orang meminjamkan kekasihnya? Itu. Ini beliau termasuk adab beliau kepada ilmu, yaitu beliau termasuk salah satu ulama yang punya pendapat kitab itu jangan dipinjamkan. Dan juga yang paling terlihat dari mencolok dari sejarah Syekhona Khalil niku, sejarah hidup beliau adalah takzim beliau kepada para gurunya yang sangat luar biasa. Kadang sampun kula ceritakan nggih tanpa jenengan pas pertemuan ten Cilongok pada waktu itu Syekhona Khalil yang suatu ketika pernah menaiki sebuah dokar. Kemudian beliau bertanya kepada Pak Kusir, Pak Kusir niki dokar jenengan dari mana? Pak Kusir menjawab dari daerah Bima, Kiai. Mendengar itu beliau langsung minta turun dari dokarnya. Sumarap dokar loh betul. Delman. Delman. Pak Kusir bertanya-tanya, ada Pak Kiai kok jenengan minta turun? Kata Syekhona Khalil, saya dulu pernah ngaji kepada seorang ulama dari Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani bin Subuh Al-Bimawi. Seorang ulama masyhur dari daerah Bima. Waktu hidupnya, pada waktu itu gurunya sudah meninggal. Waktu hidupnya, guru Syekhona Khalil ini terkenal banyak punya peliharaan kuda. Akhirnya Syekhona Khalil tidak mau naik delman ini karena apa? Khawatir su'ul adab. Jangan-jangan kuda jenengan niki Pak salah satu keturunan kuda guru kula. Niki lho khawatir. Enggak pakai tes DNA, Gus. Khawatir niki lho. Jangan-jangan kuda jenengan niki salah satu keturunan kuda guru kula. Niki lho. Niku saking takzimnya beliau kepada para gurunya. Walidzalik jenengan ningali sejarah para santri-santri Syekhona Khalil yang dari seluruh penjuru Nusantara niku. Jadi Bangkalan di zaman beliau ini menjadi pusat peradaban ilmu. Jenengan tingali santri-santri beliau niku takzimnya kepada Syekhona Khalil, Masya Allah. Kalau kata anak-anak Gen Z saniki di luar nurul. Nggih. Kalau pernah kunjungan ke pondok Al-Fattah Mangunsari. Pendirinya Syekh Abdul Fattah, Kiai Haji Abdul Fattah Mangunsari. Santri dari Syekhona Khalil Bangkalan, santri raket. Santri kinasih gitu. Sampai-sampai diceritakan sering tidur satu bantal dengan Syekhona Khalil. Diberi tugas, ini loh, jenengan para pengurus khidmah jenengan kan ngajar, ngajar ngurus santri niki. Ki Abdul Fattah niki kali Syekhona Khalil diberi tugas nyirami pohon salak. Nah, diceritakan Ki Abdul Fattah tetap menyirami kebun salak Syekhona Khalil meskipun tadi malam hujan, kebun salaknya banjir. Nah, coba bayangkan jenengan. Santri zaman saat niki, santri-santri Gen Z niki. Kalau ditugasi nyiramin salak tadi malam hujan, alhamdulillah libur khidmahnya. Tapi beliau enggak. Karena apa? Orang seperti beliau ini punya prinsip. Ini perintah guru. Dalam keadaan apapun perintah guru tetaplah perintah guru yang harus saya lakukan. Niki mudah-mudahan beberapa pelajaran sekelumit tentang sejarah Syekhona Khalil Bangkalan yang mudah-mudahan bisa kita tiru meskipun setetes dari lautan. Amin Allahumma amin. Terkait ijazah niku kapan niku dereng kula ijazahkan ten Cilongok. Kula maring ijazah napa pas niku? Dereng. Semua kitab amah-amah badan nggih wonten selawat. Nggih saking Syekhona Khalil Bangkalan masyhur ma'ruf. Nggih. Riyen ingkang sering ngijazahaken mengfilakan Ki Halwani din.
Purworejo. Nggih. Niki saged jenengan baca pribadi saged, jimaian nggih saged sebelum belajar, sebelum pelajaran. Niki sholawat ilmi fadilai 1. Napa untuk lihusulil futuh terus ya Ibarizi, untuk mendatangkan futuh, terbukanya segala pintu ilmu dan kebaikan. Yang kedua, agar dijadikan ahli ilmu, orang alim zahir batin. Orang mau namung kesingit tok, sing alim, tapi alim zahir batin, zahiran wa batinan. Yang ketiga, fadilahnya agar kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dunia wal akhirah. Tinggi sholawatipun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wonten ingkang hafal? Dereng. Mboten. Monggo kita sarang-sarang nggih. Antum taken mohon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niki sholawat ilmi saking Syekhona Khalil Bangkalan saged jenengan waos 7 kali sebelum ngaji. Atau kalau jenengan misalkan tidak bisa, 7 kali setelah sholat, monggo. Atau jenengan kalau nggak bisa, 7 kali setiap malam. Sesuai dengan kemampuan jenengan masing-masing. Niki sholawat saking Syekhona Khalil Bangkalan menawi sah ijazah kula saking para masyayikh ajasnakum fil amal bihadis sholawat. Qabilna bil ijazah. Sampun. Bismillah. Afin berdoa. Fatihah wa barakana fi jazaa. Yu'ti nasibana min barakati hadhihi ziyarah min barakati Syekhana Khalil Bangkalan. Barakatul masyayikh fi hadhil hadhan wafira wa hadhan kamila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana bi surah al-Fatihah. Sawan dan rihlah ilmiah Pondok NH taat bersana. Sallu ala Nabi Muhammad.